Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada sahibul bait Abah Haji Sutejo serta Umi rahimakumullah, kepada ibu-ibu, bapak-bapak ampuh. Masih ingat artinya? Apa? Awet muda, panjang umur, hebat. Masya Allah, Allahu Akbar, tabarakallah, barakallahu fikum. Ibu-ibu senantiasa mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, kita pada hari ini di bulan apa, Bu? Di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, di mana di bulan Rabiul Awal ada sebuah momen penting, di mana tanggal 12 Rabiul Awal beberapa abad yang lalu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, terlahirlah di muka bumi ini seorang anak manusia yang akan menjadi penerang dunia dari kegelapan kejahiliahan menjadi sesuatu yang sangat istimewa di muka bumi ini maupun di atas langit. Karena apa? Lahirnya manusia ini membawa banyak manfaat, membawa keberkahan, dan dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan beliaulah membawa Islam yang kita pegang sampai saat ini, dan beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Apa itu ibu-ibu uswatun hasanah? Artinya apa? Uswatun hasanah itu apa? Uswah niku contoh, teladan, nggih, figur, apalagi idol, idola, ya, hasanah yang baik. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik, contoh yang baik, idola yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang di akhir zaman banyak berzikir, banyak mengingat kepada Allah. Ibu-ibu rahimahullah, Rasulullah terlahir di muka bumi ini untuk apa? Teladan, contoh, nopo sing dicontoh? Nopo Bu? Semuanya. Rasulullah contoh menjadi seorang anak yang baik. Tadi Allah sudah menyebutkan uswatun hasanah. Anak, karena dimulai dari bayi ya. Dari bayi sudah menjadi teladan. Menjadi anak sudah menjadi teladan. Jadi Rasulullah itu Bu, jadi anak itu sudah menjadi teladan yang baik. Santri saya di Atobah tanya, Umi, kira-kira anak itu Mi sejak kecil itu bisa dilihat dia sukses atau enggak Mi? Kecilnya nanti dia besarnya bisa jadi sukses enggak ketika dilihat masih kecil Mi? Saya jawab, bisa, karena Rasulullah itu sudah memberikan teladan sejak kecil. Jadi kalau sudah kecil baik Bu, insya Allah itu baik. Jadi Rasulullah Muhammad itu Bu, waktu kecil masih SD nih, niku dijak koncone ten pasar malam. Pasar malam niku enten joget-jogete, enten artis dangdute jaduk mriki nggih. Joget-joget ketok udele, ketok pupune joget-joget. Lah Muhammad kecil ini diajak kancane, "Hei Muhammad, ayo melok aku nduk pasar malam." Mana kecil Bu, arek kecil yo ae gitu nggih. Tapi apa Bu, Allah itu menjaga karena memang beliau akan menjadi orang yang sukses. Akhirnya apa Bu, pas wayahe budal ngantuk, tilem koncone goleki, lho nang ndi ki Muhammad? Wis janjian nduk pasar malam kok gak ono. Lolos. Mbene janjian maneh. Janjian mana Bu? Keturun mana Bu? Keturun mana? Mboten budal malih. Sampai ping 3 Bu, mboten budal malih, keturun malih. Dijogo kali Allah. Nggih, memang sejak kecil kecenderungannya itu sangat positif, baik. Nggih, akhirnya koncone gregeten, sancane Muhammad iki gak bakat delok sing elek-elek iku wis gak seneng. Nggih. Akhire koncone putus asa wis gak ngejak maneh. Lho, sejak jadi anak itu sudah menjadi contoh. Contoh apa lagi? Jadi laki-laki yang baik, pemuda yang baik, jujur, menjaga kehormatan diri, tidak pernah berzina, gak tahu pacaran. Lho, wis dijogo. Dadi suami, contoh suami sing apik, setia. Padahal bojone niku wau rondo. Umur 40, Rasulullah umure selangkung. Nggih, itu setia sampai Khadijah itu meninggal dunia. Ketika menduda lama, nggih, contoh duda sing apik ya Rasulullah. Ketika menikah dengan istrine niku wanita-wanita ampuh, pun sepuh-sepuh ngoten ki lho. Wis gak ayu-ayu ngoten niku lho. Nikahnya karena apa? Disuruh sama Allah. Ada perintahnya, ada turun ayatnya. Dan istrinya yang paling muda itu Aisyah. Itu pun juga karena perintah Allah. Jadi ibu-ibu jangan gampang di framing orang-orang liberalis, orang-orang orientalis, orang-orang ateis, komunis. Nggih, ngelek-elek Rasulullah, Rasulullah. Nah, karena apa?
memang sengaja dia merusak. Sementara orang-orang yang belajar sejarah itu semua salut kepada Nabi Muhammad sebagai teladan. Contoh apa lagi? Jadi seorang bapak, yo bapak sing apik, sukses. Contoh apa lagi? Takmir masjid. Lho, Rasulullah niku nggih takmir masjid. Masya Kanjeng Nabi nggih bangun masjid, ngangkat botol, nggih ngelepoh. Jadi gak jual mahal. Oh, aku kiai gak gelem jemok. Apa iku jenenge lolo? Wah, gak ngono. Engko najis, ndak begitu. Rasulullah itu semua dilakukan. Berdagang menjadi pengusaha yang sukses. Perang menjadi panglima perang yang sukses. Nggih berkuda, nggih pakai pakaian besi, bawa persenjataan, bertempur melawan musuh, juga menjadi apa Bu? Militer yang sukses. Menjadi tetangga, juga menjadi tetangga yang baik dan sukses. Menjadi seorang teman, bestie, sahabat, juga sahabat yang baik dan sukses. Menjadi apa? Alim ulama yang sukses. Menjadi ahli ibadah yang sukses. Menjadi kakek yang baik dan sukses. Makanya di Al-Quran surat Al-Ahzab 21 tadi, Rasulullah dijadikan uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagi siapa? Orang-orang yang di akhir zaman seperti kita ini, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Nek panjenengan kalian kula mengingat Allah kata, nggih nyontoh Nabi. Tapi nek gak tahu ingat ambek Allah, ya contone duduk Nabi. Itu ayatnya. Jadi memang orang yang mengidolakan Rasulullah adalah orang-orang yang ingat kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, tiang sing temen-temen kali Gusti Allah. Adapun orang-orang nek Islame gak temenan, imane gak temenan, ya gak nyontoh Nabi. Macake niru seleb British, ngomongnya niru mbon niru sapa? Mangane niru wedhus, apa niru sapi nggih. Apa niru babi, sembarang dilebokno weteng, gak ero halal haram. Nggih, nek syukur mangan koyok kewan. Ya. Syukur ngomong. Ya kewan ya iso ngomong lho, Bu. Nggih. Sekarang itu burung itu lho bisa dididik untuk ngomong. Kucing niku lho, Bu, nggih enten iso ngomong nirokno omongan-omongan ngoten. Nggih. Ibu-ibu rahimakumullah, itulah Rasulullah lahir di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah. Bagaimana dengan maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bu, maulid niku napa? Maulid atau milad itu kelahiran. Di mana 12 Rabiul Awal itu kelahiran Nabi. Jadi kalau secara apa Bu ya, historis sejarah, Rasulullah nggih pancene mboten nate ngadakno maulid Nabi. Soalnya napa? Rasulullah mosok ngene aku ulang tahun, ayo rayakno ulang tahun nono. Ya gak mungkin lah. Ndak mungkin seperti itu. Ya. Jadi beberapa ratus tahun kemudian, ya, jadi memang para sahabat tabi'ut tabi'in tidak pernah merayakan maulid Nabi. Kapan ada maulid Nabi? Semenjak Kesultanan Fatimiyah. Kesultanan Fatimiyah yaitu Bu berada di Mesir, nggih, itu sekitar abad atau tahun 1100 Masehi, atau bisa dikatakan para sejarah mengatakan sekitar abad ke-10 atau abad ke-11 diadakan maulid Nabi. Jadi memang Bu,
Kesultanan Fatimiyah itu ada yang mengatakan mereka itu Kesultanan Syiah, ya. Syiah, ono mambu-mambu Syiah. Nah, kemudian Kesultanan Fatimiyah itu mendapat serangan yang luar biasa dari tentara salib. Jadi perang, Bu, perang dengan tentara salib. Jadi memang di Al-Qur'an disebutkan walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang al-Yahud dan an-Nasara itu tidak pernah rela, tidak pernah ridho kepada kaum muslimin sebelum mengikut ajaran mereka. Nggih, jadi apa carane wong-wong Islam itu tasyabuh menyerupai mereka. Nah, di sisi lain, Bu, ada sebuah kesultanan di Irak. Ya, di Damaskus, yaitu ada kesultanan di bawah Nuruddin Zanki, ya. Nah, di situ, Bu, ada namanya timnya, Bu, pimpinan-pimpinannya, pentolane kerajaan. Nah, ini alirannya Sunni, ya, Sunni. Jadi lawannya Syiah itu Sunni. Jadi kalau Sunni itu mengikuti Rasulullah Muhammad sampai sahabat, ya, sahabat-sahabat. Sementara kalau Syiah itu tidak mengakui sahabat Khulafaur Rasyidin. Jadi mereka tuh milih Ali bin Abi Thalib dan sak keturunannya. Memang sengaja, Bu, dibuat oleh al-Yahud untuk apa? Untuk menyimpang. Nah, di situ, Bu, ada cerita menarik. Nggih, enten kisah menarik. Kisah apa, Bu? Lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi niku enten pentolani kerajaane Nuruddin Zanki itu, Bu, ada namanya Najamuddin Ayyubi, Najamuddin Al-Ayyubi. Nah, Najamuddin Al-Ayyubi niki, Bu, Joko tua. Dia pinter, nggih, soli, alim, nggih, tapi dijodokno sapa ae gak gelem. Dijodokno iki anake pejabat iki gak gelem. Dia jodokno bangsawan, anake bangsawan wayu gak gelem. Dijodokno mbek iki gak gelem. Sampai, Bu, ulama-ulama, nggih, pejabat-pejabat sana bingung. Lah yo iki wis Joko tua lho, wis mapan, pinter, soleh, kok gak rabi-rabi, kok gak nikah-nikah. Jawabannya napa, Bu? Nek badhe dijodohno. Saya tidak mau. Saya mencari seorang wanita yang bisa membantu saya menaklukkan Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis niku Masjidil Aqsa niku lho, Bu, sing ten Palestina niku lho, ten Yerusalem, sing saniki dikuasai Yahudi niku. Nah, waktu itu Baitul Maqdis dikuasai tentara salib. Nah, Najamuddin Al-Ayyubi niku nazar. Aku mek gelem nikah karo wong wedok sing iso takjak naklukno Baitul Maqdis. Lah ya angel, Bu, golek ten pundi? Enten ten Kupang Krajan wanita model ngoten. Enten ta? Kok ngrasakno ustazah ndok Palestina. Ngrasakno mlaku-mlaku tur ae nabung sik kangelan kok ndok Palestina, nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Sampai niku, Bu, suatu ketika kabeh wis nyerah karena Najamuddin Al-Ayyubi niki dijodokno sapa-sapa gak gelem. Sampai kiai-kiai, ulama-ulama waktu itu ono ta. Iso ta nemokno wong wedok kaya ngono iku. Ternyata, Bu, kalau orang itu sudah beriltizam, berkomitmen, bersumpah nyuwun ten Gusti Allah, insya Allah nggih diparingi. Nah, suatu hari Najamuddin Al-Ayyubi niki, Bu, melampah lewat ten masjid. Tiba-tiba di dalam masjid itu, Bu, dibalik tabir. Ngertos tabir? Hijab niku lho, Bu.
enten tiang wedok ngobrol. Lek tiang wedok niku wau nggih tasik jomblo, sik gadis ya dijodokno. Ayo ta kon tak jodokno ambek iki. Gak, saya ndak mau. Saya hanya mau dengan laki-laki yang bisa menemani saya menaklukkan Baitul Maqdis lho. Ono Bu wong wedok ternyata kaya nonton niku. Niki jenenge tumbuh oleh tutup. Lah kok qadarullah niku wau Salahuddin Ayyubi liwat ngrungokno suarane wong wedok niku ngomong cita-citane padha. Langsung, loh, Masya Allah, iku jodohku, iku padha karo wonge Bu. Mbok ayu, mbok elek, mboten ngertos. Iku jodohku. Akhirnya ngomong, saya mau menikah dengan perempuan itu. Terus akhirnya perempuan itu ditawari, itu kamu ada yang mau nikahi kamu, Najamuddin Al-Ayyubi. Siapa dia? Loh, itu bangsawan. Saya tidak peduli bangsawan, orang kaya, pejabat, saya tidak penting. Yang penting laki-laki itu bisa menemani saya menaklukkan Baitul Maqdis. Loh ya apa sih? Dek iku wis nolak wong wedok wakeh. Cita-citane padha karo sampean. Loh, nggih ta? Nggih pun nek ngoten, ayo nikah. Akhire Bu, tiang solihah niki wau nikah. Si perempuan ini siapa namanya? Siti Khatun. Ya, Sayyidati Khatun. Nek wong Jawa ngarani Siti Khatun. Akhirnya menikah Bu. Menikah, anak pertama Solih, anak kedua. Nah, itulah Salahuddin Al-Ayyubi. Ibu-ibu rahimakumullah, saya membaca dalam sejarah, dalam berbagai literatur. Akhirnya saya susun Bu. Usianya itu luar biasa. Jadi ketika usia 25 tahun Salahuddin Al-Ayyubi, umur 25 tahun, umur selangkung, itu diperintahkan oleh omnya. Jadi omnya itu juga sama pejabat di kerajaannya Nuruddin Az-Zanki itu, ditugaskan untuk ke Mesir. Karena apa? Kesultanan Fatimiyah itu kewalahan diserang oleh tentara salib. Akhirnya Bu, umur selangkung niku pun dados panglima perang ngewangi kerajaan Fatimiyah. Nggih, kerajaan Fatimiyah akhirnya bisa mengalahkan tentara salib. Akhirnya Fatimiyahnya ambruk, tidak bisa meneruskan kekuasaannya karena berbagai macam carut-marut politik dan lain sebagainya. Akhirnya Bu, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan kekuasaan kesultanan namanya Al-Ayyubi. Itu umur berapa Bu? Umur 33 tahun. Loh niku lho Bu, nek anake wong solehah niku sudah diridhoi Allah sejak kecil itu memang dijaga. Umur selawe niku pun saged perang. Jadi beliau 10 tahun itu belajar tentang Sunni. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, semua itu beliau belajar sejak kecil. Belajar bertempur juga, strategi perang dan lain sebagainya. Makanya usia 25 tahun sudah bisa mengalahkan lawan. Kemudian 33 tahun mendirikan Kesultanan Al-Ayyubi. Itu di tahun 1171 Masehi mendirikan kekuasaan Al-Ayyubi. Kemudian Bu, melihat penerusnya Fatimiyah Mesir ini, ya, kok wong iki ngene sih? Padahal kita ini punya PR. PR-nya apa Bu? Menaklukkan Baitul Maqdis. Karena apa? Baitul Maqdis itu punyanya kaum muslimin, tempat bersejarah, masjidnya Rasulullah. Ya, Isra Mi'raj itu juga tempat bersejarah itu di Al-Aqsa. Tapi kok dikuasai tentara salib? Ya apa iki carane merebut? Ternyata Bu, orang-orang Islam waktu itu sangat-sangat lemah. Hubbud dunya
cinta dunia sampai lali akhirat. Nggih, cinta dunia yus bermaksiatan, melakukan apa hal-hal yang dilarang oleh Allah, jauh dengan apa? Syariat agama Allah. Jauh dengan mencintai Allah dan Rasulnya, jauh mencintai Islam, jauh mencintai Rasulullah. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi pertama kalinya punya ide ngadakan perayaan Maulid Nabi, mengumpulkan kaum muslimin di Mesir serentak untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi. Itu tahun 1183 saat Salahuddin Al-Ayyubi usia 45 tahun. Jadi nek jadok wong Surabaya ning ngene. Wong-wong sak Surabaya sing pejabat, sing ulama, sing para ahli, semua masyarakat kalangan atas, ayo ngumpul kabeh ngadakno perayaan Maulid Nabi. Pada saat itu perayaan Maulid Nabi diisi dengan apa? Diisi dengan mengingat kehebatan Rasulullah untuk menegakkan Islam. Kembali akidahnya kepada akidah Islam. Mari kita menegakkan syariat Islam. Semangat, Bu, wong Islam. Kon cinta Rasulullah enggak? Nek cinta Rasulullah, ayo niru Rasulullah, ayo niru Nabi Muhammad. Akhirnya, Bu, umat bangkit, semangat. Setelah semangat, kalau kalian sudah bersemangat pada hari ini, maka rebut Baitul Maqdis menjadi milik kaum muslimin. Akhirnya, Bu, Salahuddin Al-Ayyubi setelah mengadakan Maulid Nabi itu usia 49 tahun. Jadi butuh waktu berapa, Bu? 4 tahun. 4 tahun membangkitkan kaum muslimin. Jadi, Bu, yang Islam niku nek wis dibangkitno semangate, nggih, niku luar biasa. Nggih. Jadi luar biasa nek semangat wis bangkit wis kabeh diberantasi kabeh. Akhirnya apa, Bu? Salahuddin Al-Ayyubi usia 49 tahun di tahun 1187 bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Lho ya napa, Bu? Jadi cita-citane orang tuanya tadi lho, Bu. Pas sik jomblo niku lho, Bu, kepingin duwe anak iso menaklukkan Baitul Maqdis niku keturutan. Kelakon. Nggih. Diawali dengan apa? Menumbuhkan semangat Maulid Nabi. Lah nek sakniki, Bu, merayakan Maulid Nabi, apa targetnya? Targetnya apa, Bu? Niku angsal berkate ustazah. Yo cemen, Bu, nek cita-cita mek oleh berkat. Kula mangke angsal embere. Kula angsal niku napa cedoke misale. Nggih, misale yo terlalu remeh. Nek perayaane Maulid Nabi kados Salahuddin Al-Ayyubi targete niku mau menaklukkan Baitul Maqdis. Kalau sekarang apa targetnya? Menaklukkan Palestina. Aduh, kangelan ustazah, nek ape demo ae budal angel. Nggih. Wis tuwa-tuwa ngoten. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, minimal ketika Maulid Nabi kita ingat bahwa Rasulullah lahir itu sebagai teladan, contoh kita dalam beribadah. Tidak boleh tak ustazah mengajarkan Maulid Nabi, boleh, karena itu apakah itu bid'ah? Bukan. Jadi ibadah itu dibagi dua, ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus itu ibadah maghdhah atau ibadah al-khas. Nggih, itu harus sesuai syariat. Jadi nek salat, yo salate kudu koyok Kanjeng Nabi. Nek nyempal gak padha Kanjeng Nabi, itu namanya bid'ah. Tapi kalau ibadah umum, kados kumpul-kumpul ten abad tejo, ngadakno syukuran, jenengan ape ulang tahun pribadi, yo gak apa-apa. Nggih, ngadakno arisan, yo gak apa-apa. Ngelencer rekreasi, yo gak apa-apa, karena itu ibadah umum.
atau ibadah al-am atau ghairu madhah. Semua boleh dilakukan asal satu, tidak boleh melanggar syariat. Jadi kalau ibadah khusus itu harus sesuai syariat. Kalau ibadah umum itu tidak boleh melanggar syariat. Jadi boleh mengadakan maulid Nabi, mengadakan pengajian, mengadakan misalnya bersolawat, boleh asal tidak melanggar syariat. Ya, dan harus punya target merubah diri menjadi lebih baik, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, siap untuk menjadi lebih baik? Insya Allah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di sini bisa mencontoh, menteladani kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.